malam hari ini. Oke. Pertama saya ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan mengikuti acara dialog tafsir kebangsaan seri pertama. Kemudian salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Agung Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang insya Allah kita nantikan syafaat beliau di yaumil qiyamah nanti. Amin, amin. Oke, langsung saja. Saya Norma Asmi Farida. Saya Norma Asmi Farida selaku moderator di sini. Dan saya mengucapkan banyak terima kasih buat teman-teman yang telah mengikuti acara dialog tafsir kebangsaan kami yang seri pertama. Kenapa kita katakan seri pertama? Nanti karena kita berharap insya Allah ke depannya dari kami juga ingin menyelenggarakan ini ada acara berikutnya. Jadi berseri, bisa itu 2 minggu sekali maupun 1 bulan sekali. Oke. Sebelum itu saya akan memberikan kesempatan sambutan kepada pimpinan redaksi kami, yaitu Ustadz Wildan Imaduddin MMA. Monggo saya persilahkan. Ya, baik. Terima kasih banyak Ustazah Azmi yang sudah memberikan kesempatan pada saya untuk mungkin mengantarkan diskusi kita pada malam hari ini. Baik, teman-teman sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi kepada teman-teman, juga kepada narasumber kita ya pada malam hari ini, Mas Lukman, Ustadz Lukman dan Ustadz Musta'an. Insyaallah alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita. Saya juga terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah meluangkan waktunya pada malam hari ini untuk sama-sama belajar, sama-sama sharing lah terkait dengan tafsir kebangsaan. Kenapa kita namakan dialog? Karena sebenarnya kami di Tafsir Al-Quran ID ini berharap di forum ini itu bukan forum yang istilahnya formal ya, tetapi lebih cair dan juga teman-teman juga terbuka, istilahnya kita sama-sama belajar lah bagaimana itu istilahnya terkait dengan tafsir kebangsaan ini. Dan kebetulan kami di Tafsir Al-Quran ID sudah istilahnya mengeluarkan buku, ini bukunya, kelihatan ya. Ini sudah terbit berapa bulannya dan cetakan pertama sudah habis teman-teman, dan insya Allah akan cetak ulang, cetak yang kedua. Nah, sekaligus mempromosikan kembali buku ini. Nah, kita ingin mengadakan serial ini, dialog tafsir kebangsaan. Nah, kebetulan tema pada malam hari ini adalah terkait dengan cinta tanah air ya, yang itu juga diambil dari bagian pertama dalam buku ini. Jadi Ustadz Musta'an dan juga Ustadz Lukman ini menulis terkait dengan hal itu, terkait dengan cinta tanah air ya dalam perspektif tafsir dan Al-Quran. Nah, saya tidak ingin lebih detail mengulas tentang bagaimana Al-Quran berbicara tentang cinta tanah air misalnya, karena nanti kita akan sama-sama mendengarkan bagaimana pemaparan dan juga sharing terkait dengan cinta tanah air itu dalam perspektif tafsir gitu ya. Nah, nanti kita akan sama-sama mendengarkan dan juga saling belajar aja. Dan sebagaimana tadi di awal saya bilang, ini lebih ke dialog. Jadi teman-teman sangat diperbolehkan untuk berkomentar, mungkin memberikan masukan,
seperti itu. Dan saya harap ini menjadi apa istilahnya forum baru untuk teman-teman dan juga untuk kita di Tafsir Al-Quran ID, dan insya Allah akan ada seri-seri selanjutnya. Mungkin itu dari saya, cukup sekian. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mas Wildan. Kemudian sebelum ke acara narasumber, saya akan mengulas sedikit. Tadi sudah diberikan ulasan sedikit dari Mas Wildan. Saya akan mengulas sedikit ya tentang acara ini ya. Seperti yang kita tahu bahwa ini acara sangat menarik ya, karena apa? Terkait cinta tanah air yang masih menjadi bahan yang diperdebatkan. Bahkan isu ini itu masih dibenturkan pada cinta dan patuh kepada Allah. Pada dasarnya kita sudah jelas mengetahui bahwa cinta dan patuh kepada Allah ini sudah ada dalilnya di dalam Al-Quran. Namun ada sebagian kelompok yang mengatakan bahwa cinta tanah air ini tidak ada dalilnya, gitu, tidak ada dalilnya. Nah, isu ini sudah direspon, sudah dijawab dalam sebuah karya buku yang tadi ditunjukkan Mas Wildan. Karya itu adalah ini, saya pegang sendiri, Tafsir Kebangsaan, Cinta Tanah Air, Toleransi, dan Bela Negara dalam Al-Quran. Jadi buku ini merupakan sebuah kompilasi artikel yang ditempuh dalam riset yang mendalam yang dilakukan dari kontributor Tafsir Al-Quran.id dan tim redaksi. Jadi belum sah kalau teman-teman yang mengikuti dialog Tafsir Kebangsaan ini belum memegang bukunya langsung ya, karena insya Allah buku ini bermanfaat dan tentunya menambah ilmu kita. Oke. Saya masuk ke narasumber yang pertama, ini dari penulis buku Tafsir Kebangsaan, ada Ustadz Muhammad Ali Musta'an MPD, kemudian juga ada Ustadz Lukman Hakim SAG. Ini atau mungkin dari Mas Lukman dulu. Nah, saya langsung ke CV-nya Mas Lukman. Mas Lukman ini lahir di Pontianak, kemudian beliau menyelesaikan S1-nya di UIN Sunan Ampel Surabaya, dan sekarang sedang menempuh S2-nya di UIN Sunan Kalijaga, Jakarta. Dan tentunya beliau juga sudah banyak memberikan kontribusi dalam kepenulisan. Karyanya ada yang berhubungan dengan moderasi, yaitu Pergulatan dan Pemahaman Moderasi Beragama di Indonesia, Telaah atas Moderasi Beragama. Ini acara konferensi Icon Humas ya di Semarang. Kemudian ada karya beliau tentang feminisme, postmodern dalam penafsiran tafsir tentunya, dan masih ada banyak lagi. Dan untuk yang pertama, saya berikan waktu kepada Ustadz Lukman Hakim. Monggo, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sebelumnya ini suara saya sudah jelas, Ustazah Azmi? Sudah. Ya, terima kasih kepada Ustazah Azmi, kemudian Ustadz Wildan yang tadi sudah memberikan pengantar, dan juga kepada teman-teman semua yang berkenan hadir pada dialog Tafsir Kebangsaan kali ini yang perdana. Jadi saya sebagai salah satu penulisnya, cuma satu artikel saya di situ, ya. Alhamdulillah diterbitkan. Tulisan saya itu tentang cinta tanah air itu sebagai fitrah manusia. Tafsir Quran surah Al-Baqarah ayat 144. Nah, di buku ini, di tulisan ini, saya sebentar. Ya, di buku ini, di tulisan ini, saya mengangkat sebenarnya cuman argumen statement saya itu sederhana ya.
bahwa saya mengatakan bahwa cinta tanah air itu adalah fitrah manusia. Kemudian agama Islam sebagai agama yang fitrah, yang tidak melawan atau tidak membatasi fitrah manusia, itu juga mendukung atau ya tidak, nasionalisme itu tidak bertentangan dengan Islam, termasuk Al-Quran dan hadis. Nah, di sini saya mengangkat tafsir Quran surah Al-Baqarah ayat 144. Nah, ayat ini sebenarnya itu erat kaitannya dengan pemindahan arah kiblat. Jadi kalau kita baca secara sekilas, itu hanya kelihatan bahwa ayat ini adalah ayat perintah untuk mengalihkan kembali kiblat umat Islam ketika itu, yang awalnya itu menghadap ke Baitul Maqdis, kemudian kembali ke Ka'bah di Makkah Al-Mukarramah. Bunyi ayatnya adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah wa innal ladzina utul kitaba la ya'lamuna annahu al-haqqu mir rabbihim wa ma Allahu bighafilin amma ta'malun. Artinya kurang lebih, sungguh kami sering melihat mukamu wahai Muhammad itu menengadah ke langit, maka sungguh kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, dan di mana saja kamu berada, palingkanlah mukamu ke arahnya. Dan sesungguhnya orang-orang Yahudi dan Nasrani yang diberi Alkitab itu memang mengetahui bahwa berpaling ke Masjidil Haram itu adalah benar dari Tuhannya, dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang mereka kerjakan. Jadi secara sekilas, ayat ini sebenarnya kaitannya lebih kepada pemindahan arah kiblat. Tapi ada pesan tersirat dari ayat ini yang menggambarkan bahwa cinta tanah air, nasionalisme itu ada dan memang diajarkan oleh Islam. Nah, di sini kita bisa titik fokusnya itu kita ambil kata taradhaha, qiblatan taradhaha. Jadi Nabi Muhammad disuruh memalingkan atau menghadap ketika sholat itu kepada kiblat yang taradhaha, yang Nabi Muhammad itu ridho kepadanya, yang Nabi Muhammad itu condong hatinya kepadanya. Nah, dari sinilah kemudian penafsiran tentang nasionalisme, cinta tanah air itu bisa kita lihat. Jadi, dalam tafsir Ma'alimut Tanzil, Al-Baghawi itu menceritakan apa sih sebabun nuzul dari ayat ini. Beliau menceritakan bahwa ketika Nabi Muhammad itu hijrah ke Madinah, dari Mekah ke Madinah, kemudian di sana beliau itu mendapati orang-orang Yahudi dan Nasrani, dan sebagaimana kita ketahui bahwa terutama kaum Yahudi ya, itu kiblatnya adalah Baitul Maqdis, atau kalau bukan kiblat ya tempat sucinya adalah Baitul Maqdis ya. Jadi demi menarik hati orang Yahudi, nah ketika itu kiblat umat Islam yang awalnya di Ka'bah kemudian dipindahkan ke Baitul Maqdis. Nah, kemudian ini kan ada maqasidnya, ada tujuannya. Kemudian Nabi sendiri, di sisi lain Nabi sendiri itu hatinya itu kurang lebih ingin kiblat itu kembali lagi ke Ka'bah. Nah, jadi Nabi ini kecintaannya kepada tanah airnya itu seakan-akan menegosiasi perkara kiblat. Nah, meskipun Nabi sendiri itu tidak pernah meminta secara langsung kepada Allah untuk memindahkan kembali arah kiblat ke Ka'bah, tetapi beliau secara secara gestur, gaya tubuh itu seakan-akan menginginkan demikian. Jadi Nabi itu segan meminta kepada Allah untuk secara terang-terangan dikembalikan lagi kiblat ke Ka'bah, tetapi Nabi Muhammad tiap malam itu
menengadahkan kepalanya ke langit dengan niat untuk menunggu adanya wahyu untuk mengembalikan kiblat ke Ka'bah. Nah, jadi seperti itu. Akhirnya tiap malam seperti itu, akhirnya sampai 16 bulan kemudian barulah Allah menurunkan jawaban melalui ayat-ayat tadi bahwa kiblat umat Islam akan kembali ke Masjidil Haram. Nah, dari ayat ini Al-Baghawi tadi itu mengatakan bahwa kecintaan Nabi Muhammad itu kepada tanah airnya itu kemudian menegosiasi perkara kiblat sholat. Alasannya adalah karena Nabi itu sebagaimana juga Ar-Razi mengatakan bahwa Nabi itu ingin demikian bukan hal yang buruk. Nabi itu hanya mengikuti tabiat kemanusiaannya saja atau fitrahnya. Karena Baitul Maqdis itu berada di karena Ka'bah itu berada di Makkah yang merupakan tanah airnya, yang merupakan kiblat nenek moyangnya, kiblat Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, juga kata Ar-Razi tadi, kata taradhaha itu mengindikasikan bahwa perkara kiblat ini, perkara peralihan kiblat ini itu bukan ada maksud yang lain kecuali karena hati beliau sendiri yang lebih ridho bahwa kiblat itu kembali ke Ka'bah. Juga itu ayat Quran surah Al-Baqarah ayat 144. Nah, di ayat yang lain itu kita bisa melihat lagi bagaimana kecintaan Nabi kepada tanah airnya Ka'bah, kecintaan Mekah itu pada Quran surah Al-Qasas ayat 85. Dikatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innalladzi farada 'alaikal qur'ana laraduka ila ma'ad. Sesungguhnya yang mewajibkan atasmu melakukan hukum-hukum Al-Qur'an itu benar-benar akan mengembalikan kamu ke tempat kembalimu. Nah, tempat kembali ini adalah Mekah. Jadi ketika Nabi diperintahkan untuk hijrah ke Madinah, ketika dalam perjalanan tiba-tiba Nabi merasa rindu kembali ke Mekah dan khawatir beliau tidak akan kembali lagi ke sana. Maka turunlah ayat ini bahwa Allah nanti suatu saat nanti akan mengembalikan Nabi Muhammad ke Mekah. Nah, dari ayat ini pula seorang mufassir asal Turki yang bernama Ismail Haqqi dalam tafsirnya yang berjudul Ruhul Bayan itu mengatakan dengan jelas bahwa hubbul watan minal iman, cinta tanah air itu sebagian dari iman. Nah, ungkapan ini yang kemudian menjadi menjadi slogan gitu ya, slogan para ulama-ulama kita di tanah air ini untuk menggaungkan, membakar semangat pejuang kemerdekaan di bumi Indonesia ini. Nah, meskipun kata hubbul watan minal iman ini bukan Al-Quran, bukan hadis, tetapi pesannya atau spiritnya itu sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Nah, itu kalau dari Al-Quran ya, yang ditulisan saya. Jadi kalau di Al-Quran itu dalil nasionalisme, cinta tanah air, patriotisme itu tersirat saja, tidak secara jelas. Beda halnya dengan hadis. Kalau di hadis itu lebih jelas, lebih lebih tersurat gitu ya. Contohnya ketika salah satu hadis yang berbunyi yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Tirmizi dan Ibnu Majah, Nabi Muhammad mengatakan, wallahi innaki la khairu ardillahi wa ahabbul ardi ilallah walaula an ukhrijtu minki ma kharajtu. Ini berkaitan dengan Mekah. Kata Nabi, demi Allah, wahai Mekah, engkau adalah bumi Allah yang paling baik dan paling disintainya. Kalau bukan karena aku diusir darimu, maka aku tidak akan keluar dari Mekah. Kemudian ada juga hadis lain
saya baca di tulisan lain ya, itu ada hadis yang bunyinya doa Nabi supaya diberikan kecintaan terhadap Madinah sebagaimana cinta Nabi kepada Mekah. Kalau nggak salah bunyinya Allahumma habib ilaina Madinah kama hababta ilaina Makkah au asyad. Wahai Allah, berikanlah buatlah kami cinta kepada Madinah sebagaimana Engkau buat kami cinta kepada tanah air kami yaitu Makkah ataupun lebih kuat lagi cintanya. Nah, dari situ kita bisa dari ayat Al-Qur'an dan hadis di atas tadi kita bisa melihat bagaimana cinta tanah air itu dan nasionalisme itu adalah fitrah manusia dan agama Islam sebagai agama yang menyesuai dengan fitrah manusia itu tidak melarangnya. Jadi seperti halnya makan, minum dan sebagainya itu memang tidak ada dalilnya, tetapi karena itu fitrah manusia maka Islam tidak melarangnya. Nah, itu mungkin sebagian apa yang bisa saya sampaikan untuk saat ini. Mungkin nanti bisa kita lanjut di sesi tanya jawab dan dialog secara mendalam ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Lukman. Kita langsung saja ke narasumber berikutnya. Baru setelah itu kita buka sesi dialognya, nggih. Saya akan bacakan singkat CV dari Ustadz Ali Musta'an MPD. Beliau lahir di Demak. Kemudian beliau menyelesaikan S1-nya di STAI Imam Syafi'i Cianjur, prodi Pendidikan Bahasa Arab, kemudian menyelesaikan studi S2-nya di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan prodi Pendidikan Bahasa Arab. Kemudian beliau juga beliau juga salah satu tim dari penerjemah beberapa kitab. Salah satunya ada Tafsir Al-Wajiz, kemudian Al-Majmu'ah, Al-Wasaik, dan tentunya beliau juga kontributor dari Tafsir Al-Quran.id. Mungkin itu dulu, bisa langsung ke Ustadz Ali Musta'an. Monggo saya persilahkan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan saya pada pertemuan malam ini. Terima kasih juga saya ucapkan kepada kepada Mas Wildan ya, dan juga Mbak Limatus Sauda sebagai pimpinan dari Tafsir Al-Quran ID. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala Rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa wala amma ba'd. Pembahasan pada temanya dialog kebangsaan. Dialog kebangsaan dengan tema cinta tanah air dan dalil yang masih diperdebatkan. Ini merupakan bagian pertama dari pembahasan yang ada dalam kitab yang sebelumnya tadi sudah sempat dijelaskan sama Mas Wildan atau Mbak Lim tadi ya. Mbak Lim, Mbak Azmi ya. Bahwasanya seri pertama ini masih terkait tentang nasionalisme, kebangsaan, dan cinta tanah air dalam Al-Quran. Nah, tadi saya sudah menyimak sedikit banyak yang sudah dijelaskan Ustadz Lukman, karena saya katakan sedikit banyak karena tadi saya sempat keluar masuk dan tidak bisa menyimak utuh. Mohon maaf. Nah, tadi saya dengar beliau sudah menjelaskan terkait cinta tanah air dan dalil-dalilnya dalam Al-Quran. Sebetulnya
kalau tema pada malam hari ini adalah cinta tanah air dan dalil yang masih diperdebatkan. Ini saya kira bagi siapapun yang punya nalar, yang punya ya akal sehat lah, atau dia berideologi yang sahih, insya Allah dia tidak bakalan memperdebatkan lagi. Yang masih memperdebatkan adalah bagian kaum yang mereka itu berpemahaman yang tidak lurus gitu. Di antara mereka alasannya alasan lemah atau prasangka-prasangka mereka mengapa kok cinta tanah air dan nasionalisme itu adalah sesuatu yang tidak diterima bagi mereka. Mereka menganggap tanah air adalah batasan-batasan geografis atau teritorial, wilayah teritorial yang dibuat oleh imperialis. Nah, maka karenanya kata mereka tidak perlu bagi kita untuk mencintainya dan menerapkan konsepnya. Itu anggapan mereka. Saya katakan anggapan atau prasangka karena alasan mereka itu sebetulnya tidak kuat. Gitu. Yang kedua adalah termasuk dari prasangka mereka itu kenapa tidak harus bernasionalis atau cinta dengan tanah air. Nah, kata mereka tanah air adalah gugusan tanah yang tak bernilai. Gitu. Tanah air adalah gugusan tanah yang tak bernilai. Kenapa harus dicintai? Ya. Seperti yang saya sebutkan tadi, bahwasanya kelompok kecil yang berpemahaman radikal, bahkan mereka sampai aksi yang ekstremis, aksi-aksi yang ekstrim. Mereka itu ketika memahami sesuatu tidak utuh, bahkan sebagian dari mereka atau bisa dikatakan semuanya. Mereka memahami Al-Quran, begitu juga hadis. Mereka secara nekat gitu, tidak berkompeten tapi berusaha untuk memahaminya. Nah, biasanya mereka adalah yang sering kita dengar di dalam media sosial, ustadz-ustadz sunnah yang menganggap dirinya itu lebih sunnah. Ada nanti ustadz makruh, ustadz haram, ustadz wajib. Nah, ini contoh dari kalangan pendakwah dari mereka. Ya, sebetulnya seperti yang disebutkan tadi oleh Ustadz Lukman, bahwasanya bernasionalis atau cinta dengan tanah air itu merupakan naluri manusia yang tidak membutuhkan dalil. Orang kalau dia mampu atau mau berpikir yang logis, sebetulnya tidak butuh dalil untuk dia cinta tanah air. Nah, makanya tidak ada dalil yang atau secara sharih di dalam Al-Quran maupun hadis. Adanya kita sering bagi para pengkaji kitab turas lah atau para peneliti menemukan dalil-dalil atau makalah dari para ulama yang mana pemahaman itu diambil secara tersirat. Gitu. Seperti yang disebutkan tadi oleh Ustadz Lukman, bahwasanya di dalam ayat Al-Quran, ini juga saya kutip sebetulnya di dalam makalah saya, ya, artikel saya tentang Innalladzi faradu 'alaikal Qur'ana laradduka ila ma'ad. Itu disebutkan oleh pengarang, ya, disebutkan di dalam tafsirnya siapa ini? Ini disebutkan oleh Mulla Al-Qori. Ya. Bukan. Nah, di dalam kitab Ruhul Bayan, tafsir Ruhul Bayan, itu bahwasanya di situ terdapat isyarat bahwasanya
anna hubbal waton minal iman, bahwasanya cinta tanah air itu sebagian dari iman. Nah, yang membahas tentang pentingnya cinta tanah air sebetulnya bukan hanya para mufassir yang mereka itu mengambil apa namanya mafhum-mafhum dari Al-Quran saja, tapi kalau kita meneliti dari karangan para ulama, kita temukan para fuqaha juga membahas tentang nasionalisme atau cinta tanah air. Bisa saya ambil contoh dari kalangan para mufasir terlebih dahulu. Setelah itu nanti fuqaha. Ya. Selain ayat yang di dalam surat Al-Qasas, innalladzi faradu 'alaikal qur'ana laraduka ila ma'ad. Ada juga ayat yang bunyinya walau anna katabna 'alaihim an qatulu anfusakum aw yukhruju min diyarikum ma fa'aluhu illa qalilum minhum. Nah, al-ayah. Pada ayat ini Al-Imam Fakhrur Razi menyebutkan di dalam kitabnya Mafatihul Ghaib bahwasanya Allah itu menjadikan kampung halaman setingkat dengan Allah menjadikan kampung halaman setingkat dengan bunuh diri. Tepatnya pada kutipan potongan ayat anit qtulu anfusakum aw ikhruju min diyarikum. Allah membandingkan dan menjadikan bahwasanya keluar dari kampung halaman itu derajat selevel dengan bunuh diri. Ini ceritanya Allah mengatakan bahwasanya jika saya memerintahkan kepada suatu kaum untuk membunuh dirinya sebagai hukuman, atau mereka keluar dari kampung halaman. Ini kan biasanya kalau ketika ada dua pilihan kan dua pilihan tersebut itu ya apa namanya ya hampir-hampir gitu, hampir sama. Milih ini atau ini. Gitu. Nah ini Imam Fakhrur Razi mengatakan bahwasanya keluarnya atau diusirnya dari kampung halaman itu setingkat dengan membunuh. Dan kita tahu bahwasanya membunuh jiwa atau menghilangkan jiwa dari diri seseorang itu juga sesuatu yang besar. Makanya pada ayat lain ada juga dari Imam Mulla Ali Qori dalam kitabnya Mirqatul Mafatih, beliau mengatakan pada ayat waqtuluhum haitsu saqiftumuhum wa akhrijuhum min haitsu akhrajukum wal fitnatu asyaddu minal qatl. Arti ayatnya, ini al-ayah, bunuhlah mereka dimanapun kalian menjumpainya, dan keluarkanlah mereka dari tempat mereka. Wal fitnatu asyaddu minal qatl, dan fitnah itu lebih kejam atau lebih besar daripada membunuh. Pada ayat ini, Imam Mulla Al-Qori mengatakan meninggalkan tanah air merupakan ujian yang sangat berat. Nah, karenanya pembunuhan dalam Al-Quran ditafsirkan dengan mengeluarkan jiwa dari tanah airnya. Nah, beliau menafsiri ayat ini, surat Al-Baqarah 191 dengan tafsiran tersebut. Gitu. Ini contoh dari mafhum yang diambil oleh para ahli tafsir, para mufassir terkait ayat-ayat yang terdapat kandungan tentang pentingnya cinta tanah air. Nah, sampai dibandingkan antara pembunuhan atau menghilangkan jiwa, itu berarti ya, hal itu adalah hal yang besar. Gitu. Nah, di kalangan para fuqaha diantaranya adalah yang menyinggung itu ada di dalam kitab Az-Zakhirah, ya, jilid 3 halaman 194. Nah, hikmahnya haji
Para fuqaha mengatakan hikmahnya haji dan besarnya pahala haji itu apa sih? Itu diantaranya adalah karena di dalam haji itu terdapat apa ya, pelatihan jiwa, mendidik diri dengan dia berjauhan atau menjauh dari tempat tinggalnya atau tanah airnya. Gitu. Termasuk dari kalangan ulama yang lain yang menyinggung tentang pentingnya cinta tanah air adalah para aulia. Ibrahim ibn Adham ini seorang waliullah yang terkenal di kalangan sufiin. Nah, beliau mengatakan, "Maqasa itu fi ma taraktu syai'an asyaddu alayya min mufaraqatil auton." Disebutkan di dalam kitab Hilyatul Aulia bahwasanya tidak lebih berat bagi saya daripada yang lainnya dibandingkan dengan saya meninggalkan atau menjauhi tempat tinggal saya atau tanah air saya. Gitu. Di antara yang lainnya yang menyinggung tentang tanah air, pentingnya tanah air adalah cinta tanah air adalah para hukama, para syuara, bahkan dari kalangan ulama al-Indonesian, dari kalangan para ulama Indonesia, ada yang yang sudah wafat menyebutkan di dalam qasidahnya atau syairnya, yaitu kalau kita kenal ada sholawat asnawiyah. Nah, sholawat asnawiyah itu di akhir dari sholawat asnawiyah disebutkan atau di satu bait sebelum bait akhir, aman 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 Indonesia Raya aman, Indonesia Raya aman. Nah, ini beliau kalau seandainya tidak karena cintanya dengan Indonesia, kalau bukan karena nasionalismenya yang tinggi, itu ya nggak mungkin mendoakan negeri tercinta ini, Indonesia. Dan banyak lain yang yang menyinggung terkait dengan cinta tanah air. Kalau kita bisa jumpai, kalau kita pengen tahu, ada karangan-karangan dari para ulama yang membahas tentang cinta tanah air. Di antara karangan-karangan yang saya temukan itu adalah, ini saya bacakan 5 saja. Karangan-karangan mu'allafat yang kandungan isinya adalah tentang hubbul waton. Yang pertama adalah karangan Jahid. Nama kitabnya adalah Hubbul Waton. Ada karangan Soleh bin Ja'far bin Abdul Wahab Al-Hashimi As-Solihi. Beliau mempunyai karangan kitab yang namanya Al-Hanin Ilal Auton. Ada lagi yang mengarang tentang cinta tanah air, yaitu Abi Hatim Sahil bin Muhammad Al-Sijistani. Nama kitabnya adalah Asyauq Ilal Auton. Rindu tentang kerinduan, kecintaan terhadap tanah air, terhadap negeri yang dicintai oleh masing-masing pengarang ini. Ya, mungkin itu sedikit yang bisa saya sampaikan, karena ini kan masih ada sesi ya, dialog ya. Nanti bisa dilanjutkan. Oke, mungkin itu dari saya. Nanti bisa dilanjutkan dialognya supaya bisa lebih interaktif. Ya. Terima kasih. Kesempatan saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih kepada Ustadz Ali Musta'an tentang penjelasannya tentang cinta tanah air dan dalil yang masih diperdebatkan. Tadi kedua pemateri kita mengatakan bahwa intinya cinta tanah air adalah
naluri dari manusia. Dan rasa nasionalisme ini berarti kan bentuk rasa cinta pada tanah air. Nah, cinta tanah air ini adalah merupakan fitrah dari naluri semua manusia. Tadi juga Ustadz Tuman menyatakan bahwa pernah Nabi ketika berhijrah ke Madinah, beliau masih merasa kangen dengan tanah kelahirannya, yaitu Mekah. Dengan begitu, Allah memberikan janji bahwa nanti Nabi Muhammad akan dikembalikan ke tanah air juga. Dengan begitu, sebenarnya tidak begitu dibutuhkan ya dalilnya, karena Islam itu kan sebuah agama yang sejalan dengan fitrah, seperti itu. Oke, kalau begitu saya buka sesi dialognya. Bisa silahkan teman-teman yang ingin bertanya. Tapi ini di room chat sudah ada pertanyaan. Saya bacakan nanti dari Ustadz Tukman dulu yang akan menjawab. Atau mau langsung ini present aja, atau saya bacakan aja ya. Dari Mas sebelumnya bisa enggak? Oh ini enggak usah. Assalamualaikum. Terdapat ayat yang berbunyi atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum, yang dimana sebagian besar mufasir menafsirkan ayat tersebut yaitu bahwasannya ketaatan kita terhadap pemimpin itu bergantung apakah pemimpin tersebut taat kepada Allah dan Rasul-Nya atau tidak. Jadi pertanyaannya adalah bagaimana cara kita menilai seorang pemimpin tersebut taat kepada Allah dan Rasul-Nya atau tidak. Kemudian yang kedua, bagaimana dengan orang Muslim yang tinggal di negara yang pemimpinnya non-Muslim? Oke, monggo Ustadz Lukman untuk menjawab terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Mas Muhammad Nurwatoni Janhari atas pertanyaannya. Sebenarnya kalau saya lihat pertanyaannya itu, sebenarnya saya juga mungkin bisa Mas terangkan dulu itu tafsiran atiullah wa atiur rasul, bahwa kita taat kepada pemimpin itu tergantung apakah pemimpin tersebut taat atau kepada Allah atau tidak. Nah, itu apakah tepatnya di mana tafsirnya? Kalau misalnya ada, mungkin Masnya bisa dikasih tahu dulu. Silahkan Mas Nurwatoni bisa open kameranya. Atau ini ada jawabnya. Kalau nggak salah di tafsir Al-Misbah. Oke. Nah, soalnya kalau saya lihat di tafsir Jalalain ya, di sini saya buka tafsir Jalalain, itu tafsirannya bukan seperti itu, tetapi taat kepada Allah dan Rasul itu, taat kepada ulil amri itu, kalau di sini dikatakan iza amarukum bi taatillah wa rasulihi. Jika ulil amri itu memerintahkan kalian untuk taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya. Jadi poinnya adalah keharusan kita taat kepada pemimpin itu ketika ia memerintahkan kita untuk taat kepada ya syariat Islam, taat kepada Allah dan Rasulnya, bukan melihat kepada sosok pemimpin tersebut, ulil amri. Karena kalau kita lihat sosoknya, apakah dia itu orang taat atau tidak, itu kan ya kan bisa saja kan satu saat dia taat, satu saat dia tidak taat kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada ajaran Islam, semisal seperti itu. Jadi kalau yang saya pahami dari tafsir Jalalan ini menjelaskan bahwa ketaatan kita kepada ulil amri itu
itu ketika dia memerintahkan taat kepada Allah dan Rasulnya. Atau kalau kita balik ya, asalkan perintah itu, asalkan kebijakan pemerintahannya itu tidak melanggar syariat Islam, tidak melanggar ajaran Allah dan Rasulnya. Itu kalau yang saya pahami seperti itu. Karena kalau kita melihat sosok itu kan ya bisa saja hari ini dia taat, besok ya enggak kan gitu. Jadi tidak apa ya, kan memang kan jangankan pemimpin ya, kalau dalam kita lihat hadis itu kan dikatakan bahwa hikmah itu adalah dolatul mukmin, adalah barang hilang dari seorang mukmin. Jadi di mana saja ada hikmah itu kita ambil. Kalau di ada pepatah Arab itu mengatakan apa ya, unzur maqal wala tanzur mangkal. Lihatlah apa yang diucapkan, jangan lihat siapa yang mengucapkan. Jadi asalkan ucapannya, asalkan pandangannya, asalkan kebijakannya itu tidak melanggar syariat, ya harus kita taati. Karena ini demi kebaikan dan kemaslahatan bersama juga sebagai anak bangsa. Kalau itu menurut saya. Mungkin yang kedua mungkin bisa Mas Musta'an ya, atau mungkin Mas Ustadz Wildan ya, soalnya kan beliau kalau apa berkenan menjawab ya, soalnya kan tesis beliau tentang muslim minoritas ya di negeri mayoritas non muslim. Sekian. Ya, silakan untuk ya Ustadz Wildan untuk menambahi ya. Mungkin Ustadz Musta'an dulu, nanti saya terakhir menambahkan sedikit mungkin. Oke. Monggo Ustadz Musta'an dulu untuk menjawab pertanyaan dari penanya kita yang pertama. Saya kira saya nggak perlu membacakan lagi ya, mungkin langsung saja ke Ustadz Musta'an. Ya, terkait apa namanya, di dalam pertanyaan atau di dalam ya chat itu sebelum pertanyaan ada sedikit deskripsi terkait bahwasanya ketaatan kita terhadap pemimpin tergantung apakah pemimpin tersebut taat kepada Allah dan Rasulnya atau tidak. Sehingga pertanyaan saya, pertanyaan pertama ini, bagaimana cara kita menilai seorang pemimpin tersebut taat pada Allah dan Rasulnya atau tidak? Seperti apa namanya? Saya setuju dan sesuai dengan yang dijelaskan sama Ustaz Lukman tadi. Ya, bahwasanya bahkan ketaatan kita kepada pemimpin ya, pemimpin yang zalim sekalipun itu wajib. Nah, dan kita tidak boleh keluar dari ketaatan seorang pemimpin yang seperti itu. Sekalipun dia banyak maksiat, dia fasik, kita tidak boleh keluar dari zonanya. Kita tidak boleh keluar dari ketaatannya. Selagi mereka tidak memerintahkan kepada kita kekafiran yang nyata, tidak memerintahkan kepada kita kafir yang nyata, atau tidak memerintahkan kepada kita hal yang tinggal kalau seandainya kita diperintah melakukan sesuatu yang dilarang Allah, itu kita tidak boleh taat padanya gitu. Selagi itu memerintahkan pemimpin memerintahkan kepada kita hal yang wajib, tentu kita wajib mentaatinya dalam syariat Allah. Atau bahkan sekalipun yang diperintahkan itu hal yang sunnah atau hal yang mubah, kita itu wajib taat kepadanya gitu. Wajib taat kepada pemerintah. Ini disebutkan di dalam kitab fikih
Cuma untuk saat ini saya tidak ingat redaksi teksnya seperti apa. Termasuk di dalam kitab Fathul Muin itu ada, saya pernah baca. Yaitu karena saya tidak ingat teksnya secara utuh karena ini kan dialog. Jadi kecuali kalau nanti kalau diperlukan nanti bisa saya sampaikan di WA atau di kesempatan yang lain gitu. Nah, kalau hal yang haram ataupun kekafiran yang nyata diperintahkan kepada kita, itu baru kita tidak boleh. Sekalipun pemerintah itu adalah sesuatu pemerintahan yang pemimpinnya fasik atau zalim kepada rakyatnya, ketika tidak memerintahkan kekafiran yang nyata itu kita tetap harus taat kepada pemerintah. Nah, itu terkait yang ada pada skripsi. Terus tadi yang di pertanyaan nomor 1 itu bagaimana cara kita menilai seorang pemimpin tersebut taat pada Allah dan Rasulnya atau tidak. Ya, kata para ulama kan nahnu nahkum bizawahir wallahu yatawalla sarair. Kita ya melihat apa yang kelihatan dan Allah Maha mengetahui yang semestinya. Nah, cuma kita sesama manusia itu tidak diperintahkan untuk menghakimi yang lain ketika kita tidak punya otoritas. Dan ini kembalinya ke ranah husnuzon gitu. Nah, kita tidak boleh seuzon, berburuk sangka kepada kepada yang lain. Nah, apalagi hal yang ada di depan kita itu belum hal-hal yang belum jelas, baru berita yang masih samar-samar, belum jelas, baru berita burung share sana share sini langsung meyakininya, bahkan di-share ke yang lain. Ini kan sesuatu yang tidak selayaknya. Kalau kita menerima suatu berita ya kita klarifikasi dulu benar tidaknya gitu. Pemimpin ini katanya gini. Nah, ini kita apalagi dari katanya qila wa qol. Nah, kita sekalipun kita melihat misal dalam dunia husnuzon ya. Dalam dunia husnuzon misal biasanya kan di pesantren misal ada puasa Senin Kamis. Nah, ada puasa Senin Kamis. Ada teman yang siang hari dia bawa piring dari dapur. Nah, kita jangan seuzon atau bukan Senin Kamis lah, puasa Ramadan. Nah, di siang hari puasa Ramadan kita melihat teman ada yang bawa piring dari dapur, bawa piring. Kita nggak boleh langsung seuzon, wah dia habis makan nggak puasa. Dia gini, nggak boleh. Kita perlu seuzon, sekalipun posisinya seperti itu, kita husnuzon. Barangkali dia dari dapur tadi ngambilin makan buat temannya yang sakit, atau bahkan dia sendiri yang sakit. Nah, kalau perempuan, dia sedang uzur dan perlu untuk makan sudah terpepet. Nah, kalau pertanyaan nomor 2, ini sekalian diskusi ya. Nah, pernah saya mendengarkan bagian pendapat lah dari ahli ilmu terkait pertanyaan nomor 2. Bagaimana bagaimana dengan orang Muslim yang tinggal di negara yang pemimpinnya non-Muslim. Pernah saya mendapatkan pembahasan tentang ini tuh ketika dia berada di negara minoritas. Ini menurut saya, maksudnya yang pernah saya pahami dan saya juga dari yang lain. Nanti bisa Mas Bildan tambahi karena
tesisnya kan terkait ini. Nah, ini yang pernah saya pahami dari berbagai pendapat ya. Ada perbedaan pendapat, termasuk kalau Syafi'i itu beliau termasuk bagian ulama yang kalau seandainya tidak perlu, tidak ada kepentingan yang mendesak, tidak perlu berada di negara barat lah, bisa dikatakan seperti itu, atau yang pemimpinnya itu non muslim. Karena mau bagaimanapun dia bakalan tidak bisa maksimal gitu untuk menjalankan syariat Allah. Tapi di sisi lain, saya juga pernah mendengarkan ada ulama yang mengatakan ya dengan dengan adanya seorang muslim yang ke sana, ke negeri yang minim muslimnya, tentu dipimpin oleh orang non muslim, itu berarti nanti sedikit banyak dia pun akan bisa menyebarkan agama Allah lah, atau meramaikan agama Allah di sana. Lebih-lebih kalau dia adalah orang yang aktif, dia berada bersama komunitas muslim, sehingga dia diberikan kebebasan untuk beribadah, berekspresi, mensiarkan Islam ini. Nggak apa-apa. Ini menunjukkan bahwasanya ya, Islam bisa sampai di mana-mana gitu. Wallahu a'lam bishawab. Nanti bisa ditambahkan sama Mas Wildan. Ini teman-teman juga ketika ingin menambahi atau ada masukan-masukan, kita bisa diskusikan biar lebih interaktif untuk pertemuan pada malam ini. Monggo. Ya, terima kasih ke Ustadz Alim Star, langsung ke Ustadz Wildan. Nanti teman-teman bisa langsung bisa langsung, namanya ini kan dialog, jadi lebih santai. Jadi yang punya pendapat, punya pertanyaan, langsung saja open kameranya. Silahkan Mas Wildan. Ya, terima kasih Mbak Azmi. Sebenarnya sepertinya sudah cukup ya penjelasan dari Mas Lukman dan Mas Musta'an terkait dengan ini, terkait dengan ayat ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Jadi ya, saya sepakat di awal itu bahwa yang menjadi prinsip atau dasarnya itu bukan kepada sosoknya, tetapi kepada mungkin kalau saat ini adalah sistemnya, kalau bisa dibilang seperti itu. Karena kan berulang-ulang penjelasan para ulama kita bahwa dalam Al-Quran itu tidak ada petunjuk sistem pemerintahan yang baku. Makanya disesuaikan dengan kemaslahatan atau kesepakatan dari masyarakatnya. Misalnya kita di Indonesia sepakat untuk menjadikan Pancasila sebagai dasar negara, dasar bermasyarakat, maka itulah yang menjadi sistemnya. Selagi itu tidak tadi dibahas juga, selagi itu tidak melanggar syariat. Jadi bukan kepada sosok pemimpinnya, tetapi kepada istilahnya sistemnya, mungkin itu ya lebih tepatnya. Nah, kemudian di nomor yang kedua terkait dengan bagaimana kalau misalnya seorang muslim itu tinggal di negara yang mungkin mayoritas non-muslim gitu ya. Nah, kebetulan tesis saya yang belum diterbitkan, tetapi yaitu membahas terkait dengan ini, terkait dengan bagaimana muslim minoritas itu tinggal di negara mayoritas. Sebenarnya dalam konteks Farid Esak dan Abdullah Said ya, sebagai sarjana Al-Quran, sarjana muslim, itu bagaimana mereka bisa dibilang lah menafsirkan Al-Quran
dalam konteks mereka masing-masing di Australia dan di Afrika Selatan. Nah, terlepas dari itu, apa namanya, beliau berdua ini sebenarnya apa dikotomi ya, kalau bisa dibilang dikotomi fikih. Misalnya ada Darul Islam, ada Darul Harb, itu dalam konteks modern pada saat ini itu sudah bisa dibilang sudah bias lah, sudah hilang karena itu dikotomi lama. Nah, kan sekarang sistem pemerintahannya bukan lagi seperti itu. Karena ya itu tadi kembali lagi bahwa sistem bahwa Al-Qur'an dan Sunnah itu tidak istilahnya tidak ada tuntunan baku bagaimana sebuah pemerintahan itu didirikan gitu ya. Nah, karenanya dalam konteks misalnya seorang Muslim minoritas yang hidup di negara mayoritas itu mereka dalam konteks penafsiran ya, dalam konteks penafsirannya Abdullah Said dan Farid Eshak, mereka beradaptasi dengan lingkungan, dengan negaranya tempat mereka tinggal. Itu sih mungkin kalau sedikit terkait dengan itu. Nah, sebenarnya kalau kita mau baca lebih lanjut, misalnya Thariq Ramadan misalnya ya, beliau kan menggagas bahwa Western Islam, bahwa Islam itu bukan seorang komunitas Muslim yang tinggal di Amerika, tinggal di Eropa itu bukan sebagai orang asing gitu, tapi mereka juga adalah penduduk tempat ya, mereka juga adalah warga negara gitu istilahnya. Mereka juga adalah warga negara yang setara, bukan sebagai pendatang ataupun bukan sebagai orang asing gitu di negara mereka tempat mereka tinggal, karena kan mereka sudah menjadi warga negara gitu. Jadi mereka bisa beradaptasi. Itu sih perkembangan terkait dengan Muslim minoritas ya yang tinggal di negara mayoritas. Kalau mau contoh lebih detail bagaimana Farid Eshak misalnya berjuang bahkan melawan kontra dengan sesama Muslim misalnya di Afrika Selatan. Jadi dalam konteks Afrika Selatan itu kan tahun sebelum 90-an itu masa-masanya apartheid. Kalau tahu kan apartheid ya, semoga aja paham gitu ya. Apartheid itu membedakan ras. Jadi pemerintahannya itu didominasi oleh orang dengan warna kulit putih. Jadi orang yang berwarna kulit hitam itu menjadi warga negara kelas 3 lah, bukan kelas 2 lagi, kelas 3 gitu, dipinggirkan. Nah, sebagian Muslim di sana di Afrika Selatan, dalam konteks Afrika Selatan itu mendukung pemerintahan apartheid karena memang punya privilege, misalnya dikasih privilege lah sama pemerintahan apartheid itu sebagian. Nah, sedangkan Muslim itu menjadi minoritas sebenarnya hanya 3 atau 4% gitu ya pada waktu itu. Nah, Farid Eshak ingin mendobrak itu. Dia melakukan reinterpretasi terhadap makna kafir dalam Al-Qur'an misalnya. Itu bagaimana agar warga Muslim ini bersama-sama berjuang dengan sesama penduduk Afrika Selatan yang kebanyakan non-Muslim, itu sama-sama berjuang untuk menggulingkan pemerintahan apartheid gitu. Dan seterusnya lah, panjang lagi. Begitupun dalam konteks misalnya Abdullah Said di Australia gitu ya. Mungkin itulah sedikit ya. Nah, ya kembali lagi silakan teman-teman boleh berkomentar, boleh merespon itu terkait dengan topik kita pada malam hari ini.
Ya, terima kasih untuk Mas Wildan. Sebelum ke pertanyaan selanjutnya, saya berharap teman-teman yang di sini merespon atau memberikan komentar tadi terkait pembahasan yang masih yang berhubungan dengan pertanyaan pertama ini, Islam minoritas. Silahkan. Sepertinya enggak ada. Ya, kembali ke topik ini aja ya, topik Oh. cinta tanah air aja. Ya. Ya. Kalau gitu saya masuk ke pertanyaan selanjutnya aja. Ini dari cewek atau cowok? Saya panggil Mbak aja ya. Mbak Yayah Ratnasari. Oh ya, cewek Ratnasari. Pertanyaannya, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Izin bertanya, bukti cinta tanah air itu seperti apa, Ustaz? Nah, ini bisa mungkin dari gantian dari Ustadz Ali Musta'an dulu untuk menjawab. Monggo, silahkan Ustadz. Ya, baik. Bukti cinta tanah air itu seperti apa? Cinta tanah air, mengapa? Pertama, apa buktinya? Orang yang cinta dengan tanah air itu berarti dia bernasionalis. Jadi dikatakan seperti itu. Orang yang mempunyai nasionalisme yang tinggi, dia itu ya bangga dengan negerinya, bangga dengan tanah airnya, dan dia juga ikut berjuang apa yang kemudian demi untuk tanah airnya tersebut gitu. Mengapa sih kok kita perlu mempunyai cinta tanah air, atau kita perlu cinta dengan tanah air atau bernasionalis, mempunyai jiwa nasionalisme? Mengapa? Karena ketika jiwa nasionalisme atau cinta tanah air tersebut tidak dipupuk atau tidak dimiliki oleh bangsa, masing-masing rakyat, itu akan lemah pertahanan negeri tersebut gitu. Makanya dari situ nanti akan muncul gotong royong, akan muncul solidaritas yang tinggi demi tetap tegaknya negerinya. Dalam konteks Indonesia ya NKRI, supaya semuanya tetap terjaga negerinya Indonesia, dan juga hal-hal yang berkaitan dengan keagamaan bisa dilaksanakan sesuai caranya masing-masing. Untuk saat ini kan seseorang bisa tidak bisa seseorang bisa melaksanakan ibadahnya, atau seseorang bisa melaksanakan ibadahnya itu ya diantaranya ketika dia dalam keadaan yang aman gitu. Dan sebaliknya, keamanan itu ya juga diciptakan dari diri kita sendiri, dari unsur yang paling kecil, rakyat yang dinaungi oleh negara memberikan keamanan. Kalau kita saling, misal setiap masing-masing individu tidak memberikan keamanan, dimulai dari dirinya sendiri, ya nanti ibadah pun akan tidak maksimal gitu. Mungkin sedikit itu yang bisa saya jelaskan. Selanjutnya monggo ditambahin. Terima kasih Ustadz Al-Insaan. Lanjut ke Ustadz Lukman ya untuk menjawab pertanyaan ini. Monggo silahkan. Ya, setuju dengan tadi yang dikatakan Ustadz Aan ya. Jadi ya sebenarnya ungkap bukti kita cinta kepada tanah air itu ya pertama harus berbangga diri dulu,
dengan tanah airnya, dengan negaranya. Kemudian ya juga seharusnya ya setelah kita berbangga ya kita juga harus wujudkan rasa kebanggaan kita, rasa kecintaan kita kepada tanah air. Ya dengan mengabdi kepada tanah air, membangun tanah air, kemudian juga memperjuangkan dan mempertahankan tanah air. Kalau misalnya ada penyerangan dari orang luar gitu ya, termasuk dengan ideologi bangsa. Dalam hal ini ya kita bangsa Indonesia ya, ideologinya adalah Pancasila. Jadi kalau semisal ada kelompok-kelompok radikal misalnya yang menyerang Pancasila, menyerang ideologi bangsa, ya itu juga sebagai bukti kita cinta kepada tanah air ya kita juga harus melakukan kontra narasi dan sebagainya. Tadi kan ya dengan mengabdi kepada tanah air itu kan juga sesuai dengan ayat Al-Qur'an yang banyak ya, yang diantaranya yang berbunyi wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Itu perintah Allah untuk tidak merusak bumi setelah diperbaiki. Nah, itu kan dalam hal ini bumi apa saja, bumi di mana saja jangan dirusak, melainkan harus dikembangkan, harus didayagunakan dengan sebaik mungkin. Terlebih itu jika negeri itu adalah negeri sendiri seperti itu. Jadi pengabdian kita kepada tanah air, kepada Indonesia sebagai bangsa Indonesia, yaitu juga adalah perintah Allah gitu yang ingin saya sampaikan. Tetapi meskipun tadi kita sudah mengatakan bahwa cinta tanah air itu adalah fitrah, adalah naluri manusia, tetapi ya ada saja oknum-oknum yang tidak mengikuti nalurinya. Ada saja oknum yang malah merusak negaranya, merusak negerinya sendiri. Ya, dengan contoh mudahnya ya seperti korupsi yang dilakukan oleh pejabat-pejabat kita yang rusak itu ya. Itu termasuk merusak negara dan dia itu tidak mencintai negaranya sendiri. Juga termasuk merusak alam. Kemudian termasuk juga aksi-aksi terorisme yang bahkan dilakukan dengan mengatasnamakan agama. Itu juga termasuk aksi-aksi atau aksi dia tidak mencintai tanah airnya, bertentangan dengan cinta tanah air. Meskipun dia mengatasnamakan Islam, meskipun dia sebelum melakukan bom bunuh diri dia bertakbir ya, jika itu merusak Islam, jika itu merusak negaranya, menyerang anak bangsanya sendiri, yaitu termasuk merusak negaranya. Dia tidak cinta tanah air dan itu menyalahi fitrah dan naluri dia sendiri. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Mungkin yang lain bisa memberikan respon, memberikan jawaban, atau mungkin ada yang kurang sependapat dengan apa yang kami sampaikan sebelumnya bisa direspon juga. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk Ustadz Lukman. Itu pertanyaannya global ya. Nah, sekarang saya mau tanya gimana bukti kita untuk cinta tanah air khusus untuk orang yang tafsir, pembelajar tafsir, yang perlu kita lakukan apa, Ustadz? Khusus untuk yang ini, misal saya pembelajar tafsir hadis gitu. Saya mesti gimana nih untuk cinta tanah air yang sesuai dengan bidang saya yang perlu saya lakukan gitu. Terima kasih, itu pertanyaan saya. Ini yang jawab Ustadz Musta'an dulu apa saya? Boleh dari mau berkomentar. kami.
Ustadzah Limatus Sauda mau berkomentar, silahkan. Monggo Ustadzah. Ya, terima kasih. Tapi komentar saya bukan untuk menjawab ini ya, bukan untuk menjawab pertanyaan Asmi tadi yang terakhir. Tadi kalau ada pertanyaan bukti kita cinta tanah air itu seperti apa Ustadz gitu kan. Yang pertama sebenarnya saya pengen teman-teman yang bertanya atau berkomentar itu ngomong langsung gitu ya, biar terasa dialognya sebenarnya. Terus mengenai pertanyaan itu saya sebenarnya ingat, saya itu karena sering dengerin YouTube-nya Pak Farudin Faiz itu ya, di ngaji filsafat. Itu beliau nggak ngomongin masalah ini langsung ya, maksudnya bukti cinta tanah air tidak. Tapi pernah menyinggung bahwa ya cinta tanah air itu sama seperti bagaimana kalau kita cinta sama pasangan kita misalnya gitu. Kalau kita cinta sama pasangan kita, buktinya seperti apa? Kalau ada orang yang mengganggu pasangan kita atau orang tua kita, ya kan berarti kita membelanya gitu loh. Jangan sampai orang yang kita cintai, orang tua yang kita cintai, pasangan kita yang kita cintai itu diganggu oleh orang lain gitu. Sama dengan tadi yang disampaikan oleh Mas Lukman, ya jangan sampai kesatuan negara Indonesia, maksudnya negara ya tanah air itu diganggu orang lain, kemudian kita membiarkan diam saja, itu kurang dalam cintanya gitu ya. Itu salah satu bukti bagaimana cinta tanah air. Jadi karena dari awal dikatakan bahwa cinta tanah air itu adalah fitrah, naluri manusia, itu saya kira sama dengan cinta-cinta yang lainnya. Cinta kepada pencipta, cinta kepada orang tua, cinta kepada ya pasangan kita sendiri, saudara kita, saya kira seperti itu. Jadi buktinya pun begitu. Analoginya yang paling dekat mungkin di situ ya, biar kita tidak bingung kayak apa sih bukti cinta tanah air itu kayak apa sih buktinya gitu kan. Ya kayak gitu tadi. Kalau misalnya orang yang kita sayangi, orang yang kita cintai itu lagi menderita, kita kan seperti juga menderita kan begitu. Ya kan? Bukti cintanya berarti kan orang, jangan sampai orang yang kita cintai itu menderita gitu. Kita hibur, ya itu konteksnya diganti ke tanah air gitu aja. Bagaimana ketika kemarin misalnya COVID lagi tinggi-tingginya, bagaimana kita bergotong royong karena kita cinta sama tanah air kita, bagaimana tanah air kita biar bisa segera pulih misalnya kayak gitu. Ya kita berbahu membahu, gotong royong, bekerja sama untuk bisa sembuh semuanya, atau bisa mempraktikkan atau melaksanakan protokol kesehatan kayak gitu. Jadi biar tidak terpaku sama teori ini, buktinya bagaimana, biar tidak terlalu ribet juga kalau menurut saya, ya analogikan aja cinta sama tanah air itu cinta sama orang yang kita cintai. Buktinya bagaimana? Saya kira lebih gampang untuk memahami ya. Saya kira seperti itu. Terima kasih, Azmi. Terima kasih untuk Ustadzah Lim. Sebenarnya ini saya pengen lihat langsung Mbak Ratna. Mungkin ada komentar setelah mendengar jawaban dari narasumber kita dan Ustadzah Lim. Monggo silahkan. Mbak Ratna bisa open kamera nggih? Masih ada enggak? Halo? Ya Kak, afwan Kak, nyambi. Sepertinya enggak ada. Saya kembalikan ke teman-teman, barangkali ada yang ingin berkomentar atau memiliki pendapat lain tentang, karena ini dialog jadi lebih santai saja, dan kita lebih senang kalau misalnya teman-teman langsung open kamera nih. Selain kita saling kenal, kita juga bisa menambah pengetahuan dari teman-teman juga. Sepertinya nggak ada ini. Oke, sambil menunggu, saya akan spoiler sedikit ya tentang karya buku ini.
Tadi saya sudah bilang kalau kurang sah kalau teman-teman belum memegang langsung bukunya, karena di sini itu ini baru secuil saja yang dibahas. Ada banyak pembahasan yang diulas dalam buku ini. Misal ini saya sebutkan dari beberapa judul yang menarik. Jihad, perang, teror. Ini ditulis langsung sama ini ya, Ustadz Najih Ar-Ramadhani. Kemudian ada juga tentang tuntutan membangun relasi antar umat beragama. Nah, ini juga sangat menarik. Terus ada lagi tentang mempertahankan agama tidak selalu harus dengan kekerasan. Lalu dengan apa nih? Nah, jadi teman-teman, insya Allah kalau order buku ini, memiliki buku ini, insya Allah bermanfaat bukunya, dan tentunya akan menambah pengetahuan. Jadi kita berharap untuk dialog tafsir kebangsaan seri kedua nanti, teman-teman semakin interaktif karena sudah memiliki bukunya, dan bisa membeli langsung di room chat sudah saya cantumkan admin ordernya, atau bisa langsung yang lebih mudah ke Tokopedia kami. Tokopedia ini namanya Tafsir Al-Quran saja, gitu. Mungkin saya kembalikan ke teman-teman, barangkali ada yang ingin memberikan komentar atau bertanya. Sepertinya nggak ada ya. Saya kembalikan ke narasumber aja. Oh iya, silahkan. Dari siapa? Silahkan. Izin bertanya nih, Pak. Oh iya, silahkan langsung saja, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Mahfud. Ya, langsung saja tadi disampaikan bahwa di antara bukti kita cinta tanah air itu menjaganya, tadi ya, merawatnya, kemudian membelanya, gitu ya. Nah, bagaimana sikap kita ketika bukti kita sebagai cinta tanah air dikaitkan dengan ketaatan kita kepada pemimpin, yang kita tahu bahwa pemimpin di negeri itu misalnya yang mungkin secara kebijakan itu bertolak belakang dengan prinsip-prinsip cinta tanah air. Misalnya dia membuat kebijakan yang merugikan Halo. Mohon maaf, ini suaranya terputus. Oh, sudah nggih. Mungkin Ustadz Lukman bisa merespon pertanyaannya. Langsung saja karena dari saya putus-putus tadi. Saya ulangin. Halo? Mas. Ya. Tadi kan disampaikan bahwa salah satu bukti kita cinta tanah air itu yang merawatnya, menjaganya, membelanya, seperti itu ya. Nah, bagaimana sikap kita perwujudan dari cinta tanah air dikaitkan dengan ketaatan kita kepada pemimpin. Yang kita tahu misalnya pemimpin itu secara kebijakan dianggap merugikan atau bisa merusak tanah air kita sendiri gitu. Mungkin tidak langsung terkena kepada kita, tapi mungkin kebijakannya mungkin bisa dirasakan oleh banyak orang itu yang dirasakan merugikan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Misalnya yang sekarang sedang ramai misalnya kok pemimpin
menambah hutang begitu banyak yang nantinya akan membebani rakyatnya di kemudian hari, misalnya. Kemudian yang kedua, bagaimana sih ukuran cinta tanah air itu, seperti misalnya yang kasus terjadi di KPK misalnya ya, sekarang ada 56 yang dipecat karena ada tes wawasan kebangsaan. Apakah cinta tanah air itu bisa diukur dari seperti itu gitu? Mungkin itu aja, terima kasih. Oke, silahkan Ustadz Lukman untuk menjawab pertanyaannya Mas Mafruki. Monggo. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Tentang saya yang pertama kurang jelas tadi. Yang kedua itu kan maksudnya bertanya tentang apakah tes wawasan kebangsaan untuk KPK itu, untuk pengurus KPK itu bisa dijadikan sebagai bukti gitu ya, cinta tanah air atau tidak, atau nasionalismenya, maka bagus atau dipertanyakan. Itu kalau menurut saya ya itu saya kurang tahu ya, soalnya kan tes wawasan kebangsaannya itu saya sendiri juga nggak tahu apa saja yang pertanyaannya gitu. Tetapi kalau misalnya pertanyaannya itu memang wawasan kebangsaan yang seharusnya itu diketahui terlebih oleh pejabat-pejabat pemerintahan, yaitu seharusnya ya sah-sah saja gitu. Tapi kalau misalnya tes wawasan kebangsaannya itu perlu dipertanyakan, nah itu ya menurut saya ya kurang pas juga. Terlebih jika bukti cinta tanah air itu hanya berdasarkan tes seperti itu saja. Seharusnya kan juga bagaimana ya pekerjaan dia, bagaimana dia integritas dia sebagai pejabat itu mungkin juga bisa dijadikan cerminan cinta tanah airnya, seperti itu. Tidak hanya tes tertulis. Kalau tes itu kan ya hanya sebatas wawasan gitu kan, tetapi kan cinta tanah air itu kan juga harus punya bukti gitu kan. Sama juga kayak seperti saya ngikut Ustazah Lim tadi mencontohkan dengan cinta kepada lawan jenis misalnya. Kalau kita cinta sama orang yang kita cintai itu kan ya tidak hanya ucapan yang terlontar gitu kan, tapi juga ada aksinya, ada bukti yang nyata, yang real, yang terlihat apakah kita benar-benar mencintainya atau tidak. Nah, itu juga kalau tes wawasan kebangsaan itu kan sebatas pemahaman ya, itu kan menurut saya ya tidak bisa sepenuhnya mewakili rasa cinta tanah airnya seseorang. Untuk yang pertama itu apa ya Mas? Maaf saya tadi kelewat. Tadi Ustazah tadi kan mengandaikan bahwa cinta tanah air itu ya seperti kita harus menjaganya, merawatnya, membelanya. Nah, bagaimana perwujudan cinta tanah air dikaitkan dengan ketaatan kita kepada pemimpin. Nah, ketika seorang pemimpin dianggap kebijakannya merugikan masyarakat banyak, apa yang harus dilakukan gitu sebagai bukti kita sebagai bukti cinta tanah air kita gitu. Oh iya ya. Kalau saya sih juga bisa menganalogikannya dengan kita cinta kepada keturunan Nabi Muhammad ya, habaib. Nah, kan sebagian masyarakat itu kan kadang terlalu mengeluh-elukan para habaib. Lantas ketika mereka ada berbuat kesalahan atau menyalahi ajaran Islam, beberapa ya itu kan wajar ya, itu kan sebagai manusia. Nah, itu kadang dibiarkan. Nah, padahal kan saya ini juga perkataan ulama ya. Padahal kan bentuk kita cinta kepada habaib itu, ini sebagai contohnya, ya kita juga harus mengarahkan dia kepada yang lebih baik. Kita harus menegurnya, kita harus mendidiknya, mengarahkannya. Nah, demikian pula juga kalau cinta kepada tanah air.
Maka ketika tanah air kita dipimpin oleh pemimpin yang kurang kredibel, yang kebijakannya itu merugikan rakyatnya, ya sebagai bukti cinta tanah air kita, ya kita juga harus misal mengkoreksinya, mengkritiknya, tentunya dengan cara-cara yang dibenarkan ya. Kalau di negara demokrasi seperti Indonesia ini kan ya lewat parlemen, lewat wakil rakyat dan sebagainya. Bukan cara-cara yang praktis gitu, yang cepat gitu. Solusi bukan seperti itu. Itu kalau sependek pengetahuan saya ya. Monggo yang lainnya mungkin bisa ditambahkan. Ya, mungkin Mas Mafruhi bisa menambahkan atau berkomentar terkait ini, atau udah cukup? Ya cukup. Sudah cukup. Saya ke Ustadz Wildan untuk Ya, ya. Ya, sepakat dengan apa yang dikatakan oleh ini ya Mas Lukman ya terkait dengan ini. Ketaatan kita kepada pemerintah dan juga terkait dengan kecintaan kita kepada tanah air, bukan lantas bukan lantas menjadikan kita terutama sebagai anak muda ya apatis terhadap permasalahan politik dan juga permasalahan bangsa yang memang kita alami pada saat ini ya. Artinya ketika pemimpin kita itu berbuat seenaknya, kemudian juga mungkin kebijakannya tidak tepat sasaran, ya terutama sebagai anak muda, sebagai muslim, sebagai pengkaji tafsir itu ya, tidak lantas kita lepas tangan, tetapi saya kira harus dan wajib terlibat untuk bersuara lah minimal. Ya selanjutnya mungkin ya dengan langkah-langkah yang tadi tetap dengan langkah-langkah yang konstitusional gitu. Itu sih Mbak Azmi, meskipun misalnya dalam istilahnya ada perintah untuk taat kepada pemimpin, tetapi tidak lantas kita berpangku tangan, berlepas tangan apabila pemimpin-pemimpin kita ini keluar dari jalur yang seharusnya. Itu sih Mbak Azmi, mungkin sedikit tambahan dari saya. Oke, terima kasih untuk Ustadz Wildan dan dua narasumber kami, salah satu dari penulis buku Tafsir Kebangsaan. Pertama ini kami sudahi terkait cinta tanah air dan dalil yang masih diperdebatkan. Tadi kami sudah banyak menerima, sudah banyak menggali ilmu tentang cinta tanah air ini. Karena pada dasarnya cinta tanah air tadi dikatakan bahwa itu merupakan naluri manusia. Jadi seperti nasionalisme itu berarti bentuk dari cinta pada tanah air kita. Jadi cinta tanah air ini merupakan fitrah ya, fitrah dari semua naluri manusia. Yang mana tadi sudah disebutkan bahwa Ustadz Lukman mengatakan kalau ada di tafsir Ruhul Bayan ya, bahwa cinta tanah air ini merupakan sebagian dari iman gitu. Mungkin saya sudahi tema pada dialog tafsir kebangsaan ini, dan insya Allah untuk berikutnya kita berlanjut ke seri selanjutnya dan membahas tema-tema yang menarik yang ada di buku ini. Sekali lagi saya berharap teman-teman
untuk memiliki buku ini karena temanya juga menarik, dan untuk menulis atau membuahkan hasil ini tidak mudah ya teman-teman. Teman-teman dari kontributor ini sangat melakukan riset yang mendalam, jadi tim redaksi juga selektif juga. Jadi mohon untuk teman-teman bagi yang minat, bagi yang harus minat, nggak boleh ada yang nggak minat, bisa langsung ke order ya, bisa langsung ke order tadi sudah saya cantumkan di room chat, atau bisa yang lebih mudah di marketplace kami, Tokopedia, tafsiralquran.id, linknya sudah dicantumkan sama Mas Wildan. Jadi cukup sekian, saya ucapkan terima kasih, beribu-ribu terima kasih, karena alhamdulillah dialog tafsir kebangsaan seri pertama kita sudah selesai. Insya Allah kita lanjut di pertemuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.